Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Indriani dari kelas 04 SMJM 022 Reguler C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Mutawali SEIMM selaku dosen akuntansi biaya dan semua teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku biaya untuk memenuhi tugas akhir semester pada semester 4. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Perilaku biaya ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, yaitu seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perilaku biaya. Untuk jenis-jenis perilaku biaya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu perilaku biaya tetap. Perilaku biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Untuk biaya tetap ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama committed fixed cost, yaitu sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan yang ada di dalamnya. Biaya committed fixed cost ini, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisir, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi, dan sewa ataupun gaji. Yang kedua yaitu discretionary fixed cost, yaitu biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Lalu selanjutnya, jenis yang kedua adalah perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku. Untuk biaya variabel ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu engineered variable cost, yaitu suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya, seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan atau pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Yang kedua yaitu discretionary variable cost, bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk engineered cost, tapi ada beberapa hal biaya variabel yang juga tergolong discretionary variable cost. Hadirnya discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh sederhananya itu yaitu biaya iklan. Lalu jenis yang ketiga yaitu variabel semi. Variabel semi atau semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel ini juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Lalu selanjutnya yaitu metode perilaku biaya. Untuk metode perilaku biaya ini ada 3. Yang pertama, metode titik terendah dan tertinggi. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu.
Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Yang kedua yaitu metode berjaga atau titik sebaran, yaitu metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan, meskipun perusahaan ini tutup atau untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak sama sekali. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil, yaitu diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX, sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas, yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Lalu selanjutnya yaitu sifat-sifat pola perilaku biaya. Ada 3. Pertama yaitu memilih biaya yang menyelidiki pola perilakunya, sehingga biaya ini dikatakan variabel tidak bebas dan dinyatakan dengan simbol Y. Yang kedua yaitu memilih sifat variabel bebas dalam menyebabkan biaya tersebut menjadi berfluktuasi, sehingga fungsi perhitungan dinyatakannya sama dengan fx. Yang ketiga yaitu memilih kegiatan yang relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku, di mana rumusnya tersebut yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh soal dan penyelesaiannya untuk soal perilaku biaya, di mana di sini sudah ada tabel dengan bulan, pemeliharaan, dan jam kerja mesin dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan total dan rata-ratanya. Untuk menyelesaikan soal ini, saya akan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode berjaga, dan kuadrat terkecil. Yang pertama, saya akan menjelaskan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Untuk itu, kita harus mengetahui perhitungan dari biaya variabel. Pertama, di sini ada biaya tertinggi dengan bulan Desember dan JKM-nya itu 9.600 dengan biaya 816.000. Untuk biaya terendahnya yaitu Juli dan Agustus dengan JKM 5.200 dan biaya 600.000. Sehingga kita mendapatkan selisih dari JKM yaitu 4.400 dan biayanya 216.000. Sehingga untuk mencari tarif biaya variabel itu menggunakan 216.000 dibagi 4.400 dan hasilnya yaitu 49,1. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya tetap. Untuk total biayanya di bulan Juli dan Agustus yaitu 600.000, untuk bulan Desember 816.000, untuk biaya variabel yaitu 255.000 dan bulan Desember yaitu 471.000. Sehingga kita mendapatkan biaya dengan total sama rata yaitu 345.000. Untuk mendapatkan hasil dari biaya variabel yaitu kita menggunakan rumus biaya JKM dikali biaya variabel, sehingga di sini ada contoh biaya dalam 5.200 JKM dikali 49,1, hasilnya yaitu 255.000. Untuk biaya 9.600 JKM dikali 49,1 sehingga menghasilkan 471.000. Jadi kesimpulannya di sini fungsi estimasi biayanya untuk biaya bulanannya yaitu 340.000 ditambah 49,1 dikali jam mesin. Untuk biaya tahunannya yaitu 4.140.000 ditambah 49,1 dikali jam kerja mesin. Lalu yang kedua yaitu metode titik sebaran atau metode berjaga, yaitu di mana total biaya tahunannya kita mendapat 8.208.000 dengan biaya tetap yaitu 4.140.000, sehingga total biaya variabel yang didapat yaitu 4.068.000.
Untuk mengetahui tarif biaya variabel, yaitu dengan cara 4.068.000 dibagi 84.000, sehingga di sini didapatkan 48,43. Jadi fungsi biaya estimasinya yaitu untuk biaya bulanan 345.000 ditambah 48,43 dikali jam mesin. Untuk biaya tahunannya yaitu 4.140.000 ditambah 48,43 dikali jam mesin. Yang pertama di sini ada bulan Januari, selisih Y-nya itu yaitu 768.000 dikurang dengan rata-rata 684.000, hasilnya 84.000. Yang kedua Februari, 744.000 dikurang 684.000 yaitu 60.000. Untuk bulan Maret 744.000 dikurang 684.000. Untuk bulan Maret 744.000 dikurang 684.000, hasilnya sama yaitu 60.000. Bulan April 708.000 dikurang 684.000, hasilnya 24.000. Bulan Mei 600.000 dikurang 684.000, hasilnya 84.000. Bulan Juni 636.000 dikurang 684.000, hasilnya minus yaitu 48.000. Yang bulan Mei juga minus 84.000. Untuk bulan Juli 600.000 dikurang 684.000, hasilnya minus 84.000. Bulan Agustus 600.000 dikurang 684.000, hasilnya minus 84.000. Bulan September 636.000 dikurang 684.000, hasilnya minus 48.000. Bulan Oktober 660.000 dikurang 684.000, hasilnya minus 24.000. Bulan November 696.000 dikurang 684.000, hasilnya 12.000. Untuk bulan Desember 816.000 dikurang 684.000, hasilnya 132.000. Lalu kita menghitung selisih X di mana rata-rata jam mesin dikurang dengan X atau jam mesin per bulan. Yang pertama di sini ada bulan Januari, jam mesinnya itu 6.800. Berarti 7.000 dikurang 6.800. Salah. Lalu selanjutnya kita akan menghitung selisih X, di mana jam mesin atau X dikurang rata-rata jam mesin. Di sini rata-rata jam mesinnya itu 7.000. Untuk bulan Januari 6.800 dikurang 7.000 sama dengan minus 200.000. Astagfirullah, 200. Di sini kita akan menjelaskan atau menghitung selisih X, di mana mencari selisih X ini yaitu jam mesin dikurang rata-rata jam mesin. Di sini rata-rata jam mesinnya itu 7.000. Kalian udah lihat dari tabel. Untuk bulan Januari 6.800 dikurang rata-ratanya 7.000 yaitu min 200. Bulan Februari jam mesinnya 6.000 dikurang 7.000 yaitu min 1.000. Bulan Maret 6.800 dikurang 7.000 minus 200. Bulan April 7.000 dikurang 7.800 dikurang 7.000 sama dengan 800.
Untuk bulan Mei 8.400 dikurang 7.000 hasilnya 1.400. Untuk bulan Juni 6.400 dikurang 7.000 hasilnya minus 600. Bulan Juli 5.200 dikurang 7.000 hasilnya minus 1.800. Bulan Agustus 5.200 dikurang 7.000 hasilnya minus 1.800. Bulan September 6.200 dikurang 7.000 hasilnya minus 800. Untuk bulan Oktober hasilnya 0 karena sama-sama 7.000. Untuk bulan November 8.600 dikurang 7.000 sama dengan 1.600. Bulan Desember 9.600 dikurang 7.000 sama dengan 2.600. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mencari kuadrat X, yaitu dengan cara mengkuadratkan selisih X, hasil dari selisih X, yaitu min 200 dipangkatkan 2 sama dengan yaitu 40.000. Untuk bulan Februari min 1.000 dikuadratkan hasilnya 1 juta. Bulan Maret min 200 pangkat 2 yaitu 40.000. Untuk bulan April 800 pangkat 2 yaitu 640.000. Bulan Mei 1.400 pangkatkan 2 yaitu 1.960.000. 1.000, astagfirullah. Untuk bulan Mei 1.400 pangkat 2 hasilnya 1.960.000. Untuk bulan Juni minus 600 dikuadratkan atau dipangkatkan 2 hasilnya 360.000. Untuk bulan Juli 1.800 dipangkatkan 2 hasilnya 3.240.000. Untuk bulan Agustus 1.800 dipangkat 2 yaitu 3.240. Untuk bulan September minus 800 dikuadratkan atau dipangkatkan hasilnya 640.000. Untuk Oktober karena 0 jadi kita kosongkan. Untuk bulan November 1.600 pangkat 2 hasilnya 2.560.000. Untuk bulan Desember 2.600 dipangkatkan sama dengan hasilnya 6.760.000. Untuk jumlah dari kuadrat X yaitu 20.000. Untuk kuadrat X dijumlahkan dan totalnya itu 20.480.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu Y dikali dengan X. Bagaimana sih caranya? Yaitu dalam tabel X, selisih X dikalikan dengan tabel kuadrat X. Salah. Terakhir ya, yaitu Y dikali X. Gimana sih caranya? Yaitu selisih Y dikali dengan selisih X. Jadi di bulan Januari kita lihat selisih Y-nya itu 84.000, sedangkan selisih X-nya itu minus 200.000. Jadi 84.000 dikali minus 200 hasilnya min atau minus 16.800. Untuk bulan Februari 60.000 dikali min 1.000 hasilnya 60 juta. Untuk bulan Maret 60.000 dikali min 200 hasilnya 12 juta. Untuk bulan April 24.000 dikali 800 hasilnya itu 19.200. Untuk bulan Mei 84.000 dikali 1.400 hasilnya minus, karena di sini selisih Y-nya tuh minus 84.000.
hasilnya minus 117.600. Salah. Untuk bulan Mei, minus 84.000 dikali 1.400, hasilnya minus 117.600.000. Untuk bulan Juni, minus 48.000 dikali minus 600, hasilnya plus atau positif 28.800.000. Untuk bulan Juli, 84.000 minus 84.000 dikali min 1.800, hasilnya 151.200.000. Untuk bulan Agustus, minus 84.000 dikali minus 1.800, hasilnya 151.200.000. Untuk bulan September, Untuk bulan September, min 48.000 dikali min 800, hasilnya 38.400. Hasilnya 38.400.000. Untuk bulan Oktober kosong karena di situ dia selisih X-nya 0. Untuk bulan November, 12.000 dikali 1.600, hasilnya 19.200.000. Untuk bulan Desember, di sini 132.000 dikali 2.600, hasilnya 343.200.000. Sehingga total yang didapatkan dalam tabel Y dikali X ini adalah 544.800.000. Selanjutnya kepersamaan garis Y. Untuk Y sama dengan A plus BX. Di sini Y itu keterangannya yaitu biaya. Kalau A-nya itu biaya tetap, B biaya variabel, dan X adalah volume. Untuk Y sama dengan 648.000. Untuk mencari B, di sini ada rumus sigma Y dikali X dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan untuk total keseluruhan Y kali X yaitu 544.800.000 dibagi jumlah dari X kuadrat yaitu 20.480.000, sehingga kita dapatkan di sini yaitu 26,6. Untuk X-nya yaitu 7.000, sehingga kita dapat mengetahui angka atau nilai A, yaitu kita masukkan dulu Y-nya itu 648.000 sama dengan A plus BX yaitu B-nya itu 26,6 dikali X yaitu 7.000 sama dengan 648.000 sama dengan A plus 186.200. Sehingga kita pindahkan 186.200 ini kita pindahkan sehingga di sini didapatkan nilai A-nya itu 497.800. Untuk persamaan garis Y, jadi kita dapat Y sama dengan 497.800 plus 26,6X. Untuk fungsi biaya estimasi, biaya bulanannya itu 497.800 ditambah 26,6 dikali jam mesin. Untuk biaya tahunannya itu 5.973.600 ditambah 26,6 dikali jam mesin.
Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PowerPoint dalam analisis perilaku biaya ini yaitu cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Waktu merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan perilaku biaya. Dan ada 3 tipe pola perilaku biaya. Yang pertama itu biaya variabel, yaitu merupakan biaya yang meningkatkan secara proporsional dengan meningkatnya aktivitas. Yang kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah jumlah totalnya ketika penggunaan aktivitas berubah. Sedangkan biaya campuran merupakan biaya yang mempunyai komponen tetap dan variabel. Untuk perilaku biaya ini mempunyai metode yang dipakai untuk analisis biaya-biaya tersebut, yaitu metode titik terendah dan tertinggi, metode berjaga atau titik sebaran, dan yang terakhir metode kuadrat terkecil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin banyak sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.